Baik, kita mulai. Mau dinyalakan kameranya yang tidak berhalangan. Baik, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kita masuk ketemu pertama setelah Lebaran ya. Saya secara pribadi mengucapkan izin faizin bagi semuanya. Mohon maaf lahir batin, mumpung momennya masih Lebaran ya. Oke, dan kita hari ini karena seperti yang saya katakan kemarin, kalian kan sudah membaca kisi-kisi ya, kisi-kisi yang sudah saya share. Sudah dibaca semuanya? Sudah ya. Nah, itu kita akan coba bahas selama sisa pertemuan, yaitu hari ini dan minggu depan, mana aja yang sekiranya kalian belum paham. Nah, nanti ujian itu kimia dasar itu ada 2 kali ya, 1 kali secara online, yang 2 minggu lagi, 1 kali lagi secara offline. Nanti ketika kalian ada di blok praktik ya dengan Putin. Oke. Jadi ujiannya paling banyak nih kimia dasar 2 kali. Oke. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Sudah terlihat bahagia, bugar ya. Ya, tetap jaga kesehatan. Karena pandemi belum berakhir, kita harus tetap lawan ya. Saya juga menjaga kesehatan biar bisa bertemu dengan kalian juga. Oke. Baik, kita langsung saja. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dilancarkan untuk belajar kita hari ini. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Doa dapat dicukupkan. Baik, kita langsung saja ya. Saya inginnya nggak terlalu lama, biar tidak terlalu berbelit-belit ya. Bentar, gini aja. Oke, kelihatan ya? Terlihat ada apa yang kalian lihat di layar kalian? Kisi-kisi. Sama ini lembar putihnya kelihatan ya? Oke, kita akan coba bahas satu persatu dari dari kisi-kisi ya. Untuk mungkin ada yang sudah baca, ada yang belum. Oke, kita bahas satu persatu. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan tanya ya. Kesempatan kalian terakhir nih di sini untuk menanyakan apa yang belum tuntas. Oke, sudah belajar sama 1 semester. Yang pertama, kompetensi dasarnya itu mendeskripsikan laju reaksi. Nah, nanti soal yang muncul itu tentang menjelaskan definisi kecepatan reaksi atau laju reaksi. Oke, laju reaksi itu apa? Ingat nggak? Apa ini mas laju reaksi? Perubahan reaktan atau produk dalam satuan waktu ya Pak? Ya, perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Nah, perubahannya gimana? Reaktannya berkurang, produknya bertambah. Gitu ya. Jadi di sini misal di sini saya punya reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D. Nah, berarti definisikan laju reaksi itu berarti laju reaksi itu didefinisikan atau V sama dengan min konsentrasi A
dibagi dengan delta T. Ini delta ya perubahan. Sama dengan min delta konsentrasi B per delta T. Sama dengan plus delta konsentrasi C per delta T sama dengan plus delta konsentrasi D per delta T. Nah, ini yang dimaksud dengan definisi dari laju reaksi itu sendiri. Oke. Ya, nanti bisa bentuknya seperti ini atau bisa bentuknya kalimat ya. Ada yang ditanyakan dari yang pertama ini, di sisi pertama? Silakan ditanyakan kalau belum jelas ya. Ini untuk yang ini ya. Oke. Nah, yang kedua, menentukan laju reaksi dan perbandingan laju reaksi suatu zat dalam suatu reaksi. Nah, menentukan perbandingan. Misalkan saya punya gini, 2A plus B menjadi 3C plus 4D. Nah, perbandingannya gimana itu? Untuk perbandingan tiap-tiap zatnya. Ada yang masih ingat? Satu per A VA itu loh. Ingat nggak? Sama dengan 1 per B VB. Sama dengan 1 per C VC. Sama dengan 1 per D VD. Ingat nggak? Oh ya. Ya, berarti ini untuk reaksi ini, berarti perbandingannya berapa? 1/2 ya. 1/2 VA sama dengan 1/1 VB. 1/1 VB sama dengan 1/3 VC. 1/3 VC sama dengan Dan 1/4. 1/4 VD. Oke. Jadi seperti ini. Nanti bisa aja bentuknya ini dirubah ke sini atau dari sini berubah ke sini. Jadi kalian harus tahu ya. Ini ke sini atau ini ke sini gitu ya. Ada lagi yang bentuknya itu misal seperti ini. Kalau seperti ini. Setengah A ditambah 1/3 B menjadi C. Nah, tentukan ininya, perbandingannya gini. Untuk reaksi yang ini. Apa? Perbandingannya gimana? Halo. Kalau yang seperti ini bentuknya, perbandingannya gimana? Dua VA. 2 VA. 3B. Banding 1 VC. Sama dengan 2 VA sama dengan 3 VB 3 VB sama dengan 1 VC. 1 VC gini. Ya. Oke. Coba ya, kita masukkan ke rumus yang ini. Kita masukkan ke rumus ini ya. Berarti kan 1/2 ya. Sorry. Kita hapus dulu aja ini. Satu per 1/2 VA sama dengan 1/1/3 VB sama dengan 1/1 VC. Ya, jadi 1/1/2 tentunya 2. 1/1/3 itu tentunya 3. 1/1 tentunya 1.
Gitu ya. Jadi ini perbandingannya benar nih. Ada yang ditanyakan? Oh, ada yang bentuknya gini juga. Ya. Kita coba hapus dulu. Nah, ada yang bentuknya gini. Misal diketahui persamaan atau perbandingannya. Diketahui perbandingannya setengah VA sama dengan setengah sepertiga VB sama dengan VC. Buat persamaan reaksinya jika A dan B ini adalah reaktan. Ini saya kasih minus deh biar kelihatan reaktan. Ini minus, ini plus. Berarti reaksi ininya gimana? Ya tinggal di ini kan ini ya. Ini kan jadi di sini ya. Berarti tinggal ditulis 2A ditambah 3B menjadi C. Gitu. Ya. Gampang. Yang susah itu kayak gini. Ini sekalian hati-hati tuh. Nah, kan rumusnya 1/A kan. Nah, kita harus ketahui 1/A itu sama dengan 2. Berarti A sama dengan setengah, ya kan? Begitu pun seterusnya. Berarti nanti untuk persamaan reaksinya tentunya setengah A ditambah sepertiga B menjadi C. Ini kan. Ini biasanya biar hilang ininya pecahannya kita kali dengan KPK-nya yaitu 6, ya kan? Berarti di sini 3A ditambah 2B menjadi 6C gitu. Nah, itu kalian harus tahu ini. Ya. Oke, itu saja. Ada yang ditanyakan dari sini? Silakan. Ada yang bertanya? Bapak, jadi minus-minusannya nggak ituin ya, nggak dianggap gitu. Minus-minusannya cuma buat bedain reaktan sama produk. Iya, benar. Ya, minus-minusnya hanya untuk membedakan mana reaktan, mana produk. Yang minus tentunya reaktan, yang produk itu plus. Untuk nilainya itu tidak pengaruh, ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Berarti selalu 1/A ya, Pak? Ya. 1/A VA sama dengan 1/B VB. Nah, itu tergantung letak A, B, C-nya itu tergantung yang mana yang jadi reaktan, yang mana jadi produk. Itu kan harus dilihat dari plus minusnya. Gitu. Oke, ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut nih ya. Saya hapus nih. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu menganalisis data percobaan untuk menentukan order reaksi, tetapan laju reaksi, dan rumus laju reaksi. Ya, jadi kita menentukan order reaksi dalam suatu reaksi. Nah, bisa aja di sini ditentukan ordernya, bisa aja yang ditentukan K-nya, berarti nanti kan untuk menganalisis laju reaksi itu bisa nyari K-nya. Ini saya rasa sudah banyak contohnya, kemarin juga udah remet kan bagi yang UH itu. Ya, misal seperti ini, saya punya A, dari sini B,
Di sini V M per S gitu misal. Oke, ini misal A-nya 0,1, di sini 0,1, di sini V-nya 1,2, 1,3 deh. 1,3 kali 10 pangkat min 2. Di sini 0,1, di sini 0,2, di sini 1,3 kali 10 pangkat min 2. Di sini 0,2, di sini 0,2, di sini misal 3,9, sorry, 2,6 kali 10 pangkat min 2. Oke, tentukan orde totalnya. Ya, silakan tentukan orde totalnya. Kelihatan kan? Satu ya, Pak? Yap. Ya, orde totalnya adalah 1 ya. Ya, orde total itu berarti orde A sama orde B-nya dijumlah ya. Kita ketahui orde A-nya berapa? 1. Orde A-nya 1 ya. Jadi orde A 1, orde B-nya 0. 0 ya. Jelas ya, ini udah kelihatan. Ini yang beda kan B, ini kan sama. Tapi ininya sama, berarti pasti ini ordernya pasti 0. Kalau di sininya sama, di sini ada yang berbeda, berarti yang berbeda itu pasti ordernya 0 ya. Nah, berarti order totalnya itu 1 gitu ya. Jelas. Nah, bisa aja nanti bentuknya tidak seperti ini. Misal misal zat A direaksikan dengan zat B. Nah, laju reaksinya misal X gitu ya. Nah, jika zat A ini 2 kali lipat konsentrasinya sementara B tetap, nah bisa di sini menjadi 2 kali laju reaksi awal itu X-nya. Nah, sementara ketika A-nya tetap, B-nya misal 2 kali lipat, di sini menjadi misal 8 kali laju reaksi awal. Nah, kita tentukan berapa laju reaksi totalnya. Kok laju reaksi orde total. Berapa orde totalnya? 4 bukan? 4. Ya, nah Isa bilang 4. Ada yang punya jawaban lain? Ya, coba kita hitung ya. Misal yang A ini berarti kita cari B yang sama. B yang sama kan di sini ya. Ini bisa tetap nih. Ini sini, ini 1, ini 2, ini 1, ini 2, berarti 1. Ordernya A itu 1. Nah, ordernya B berapa? Ordernya B di sini berarti perbandingan ini sama ini. Tetap di sini 1, di sini 2, sementara ini 1, 8. Setengah itu pangkat berapa menjadi 1/8? Tentunya pangkat 3. Berarti order totalnya adalah 4. Gitu ya. Ada yang bertanya dari sini? Untuk masalah order? Oke, tidak. Oke. Bisa aja nanti yang dicari K-nya ya. Nah, untuk reaksi yang ini berarti nilai K-nya berapa? Yang ini. Nilai K-nya. Tetapan laju reaksinya.
Berapa nilai K-nya? 0,13. 0,1 atau 1,3 kali 10 pangkat min 1. Oke. Jelas ya? Gampang lah ini. Oke. Nah, beda lagi untuk yang kedua ini, menganalisis laju reaksi dari suatu reaksi. Nah, misal kita pakai persamaannya yang ini ya, yang kedua. Persamaannya kedua. Berapa laju reaksinya jika konsentrasi A dan B-nya menjadi 2 kali lipat dari laju reaksi awal. 2 kali lipat dari konsentrasi awal. Berarti laju reaksinya berapa kali? Akan lebih cepat berapa kali? Kalau A dan B-nya 2 kali konsentrasi awal, konsentrasi di sini. 2 kalinya. Berarti laju reaksinya berapa kali konsentrasi awal? Laju reaksi awal? (16 kalinya). Sip, ya. Jadi 16 kali laju reaksi awal. Ya, jadi yang belum paham, kan ini yang A itu ordernya 1, berarti 2 pangkat 1. Sementara yang B itu ordernya 2, berarti 2 pangkat 3. Nah, ini kan 2, ini 8, berarti 2 kali 8 adalah 16 konsentrasi awal. Itu ya. Caranya kurang lebih seperti itu. Secepatnya. Oke, ada yang masih bingung? Silakan bertanya kalau masih bingung. Ini saya lihatin satu persatu nih. Oke, jelas ya? Itu masih 2. Masih berarti sekitar 4-5 soal lah itu. Baik. Next, menyelidiki faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi itu ada berapa? Ada 4. Apa aja? Konsentrasi, Konsentrasi. Luas permukaan, suhu, katalis. Oke. Luas permukaan bidang sentuh. Suhu dan katalis. Oke. Nah, ini jangan hanya luas permukaan saja ya. Kalian harus jelaskan luas permukaan bidang sentuh. Kalau luas permukaan aja itu yang bongkahan sama yang serbuk luasan yang bongkahan ya. Karena luas permukaan. Tapi kalau di bidang sentuhnya itu pasti luas yang serbuk. Jadi serbuk akan lebih cepat. Gitu. Nah, kalian harus bisa menganalisis nih. Oh, ini misal konsentrasinya sama, tapi suhunya beda. Berarti yang lebih cepat adalah yang suhunya lebih tinggi. Atau suhunya sama, konsentrasinya sama. Tapi yang satu bentuknya, ada yang bentuknya serbuk, ada yang bentuknya bongkahan, ada yang bentuknya lempengan. Nah, itu yang paling cepat yang mana? Yang paling lambat yang mana? Gitu. Kalian harus tahu itu nanti. Ya. Nah, saya rasa mudah. Ada yang bertanya dari sini? Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi.
Bapak, Ya, silakan. kalau larutan sama serbuk lebih cepat yang mana? Ya, larutan sama serbuk. Tentu lebih cepat larutan. Ya. Tapi bedanya seperti ini loh. Serbuk itu biasanya hanya untuk kita membandingkan antara yang padatan dengan padatan. Jadi kita membandingkan padatan-padatan. Padatan itu bisa serbuk, bisa lempeng, bisa apa namanya, bisa bongkahan dan lain sebagainya kan, bisa granul gitu. Nah, tiket itu kalau dibanding-bandingkan itu semakin halus atau semakin kecil ukurannya dengan jumlah yang sama itu akan lebih cepat yang lebih kecil ukurannya atau lebih halus tapi jumlahnya sama ya. Misal saya punya 1 kilogram NaOH, misal 1 gram NaOH, satunya bentuknya serbuk halus, satunya bentuknya bongkahan. Pasti kalau direaksikan akan lebih cepat yang bentuknya serbuk halus kayak gitu. Tapi kalau membandingkan antara yang serbuk dengan yang larutan, pasti yang lebih cepat larutan karena larutan itu sudah larut di dalam larutan itu sehingga lebih cepat gitu reaksinya. Sudah dalam bentuk yang lebih kecil lagi gitu kan larutan. Ya, gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau serbuk sama butiran lebih kecil serbuk ya, Pak? Ya, serbuk. Serbuk lebih kecil. Kalau granula bentuknya kayak gimana, Pak? Granul itu bentuknya kayak ini loh. Kamu tahu yang bulat-bulat kecil itu apa ya? Pelet ikan, pernah tahu nggak? Pelet. Tahu, Pak. Nah, kayak gitu. Kurang lebih bentuknya seperti itu granul, tapi lebih kecil-kecil, lebih kecil. Nah, kayak sentrat ikan, pelet ikan, itu bentuknya granul. Ada lagi yang bertanyakan? Jelas ya? Baik, lanjut. Kita lanjut nih ke mendeskripsikan teori asam basa menurut para ahli. Ada teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Kita ketahui bahwa teori Arrhenius dulu yang paling tua ya. Arrhenius itu asam basa. Inilah biar gampang. Ini ya. Ini asam, ini basa. Basa. Ya. Menurut teori Arrhenius, basa adalah yang melepas kohamin di dalam air. Sedangkan menurut asam adalah yang melepas H+ dalam air. Nah, menurut Bronsted-Lowry, asam adalah yang donor apa? Donor proton. Proton, ya, donor proton atau H+. Sedangkan basa adalah yang aseptor proton. Sedangkan menurut Lewis, asam adalah aseptor pasangan elektron. Sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Gitu. Nah, ini Bronsted-Lowry sama Lewis ini kan kebalikan, ini donor, ini aseptor ya. Tapi silakan dilihat, kalau yang ini kan proton, berarti muatannya positif, sedangkan ini elektron, muatannya negatif. Sama kayak ini aseptor sama donor. Sebenarnya kalau ditinjau itu sama sih, cuman ini kan yang dilihat protonnya, sementara yang di ini dilihat elektronnya. Berarti otomatis dia yang mendonorkan proton itu akan menerima
pasangan elektron, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya sama pengertiannya. Cuman yang dilihat aja beda. Ini yang dilihat proton, ini yang dilihat elektron. Kalau Bronsted-Lowry itu fokusnya ke proton, sedangkan Lewis itu fokusnya ke pasangan elektron. Itu ya. Ini harus tahu nih. Definisi asam basa menurut para ahli. Ada yang ditanyakan dari sini? Bapak, Ya, silakan. kalau yang asam basa Lewis itu harus nulis ikatannya nggak sih, Pak? Ya, harus gambar struktur Lewisnya. Ya, struktur Lewisnya. Misal CO2 gitu kan struktur Lewisnya gini kan. Nah, gini kan. Ini O-nya. Nah, kalau Lewis itu dilihat dari atom pusatnya. Atom pusatnya itu punya PeB enggak gitu. Ini kan C ini tidak punya PeB. Nah, berarti dia bisa dimasukin elektron, pasangan elektron di sini. Berarti dia sifatnya asam. Kayak gitu. Ya. Beda sama misal F-min. F-min itu kan 7 ditambah menerima 1 elektron 8 kan jadinya. Nah, ini kan full nih. Full PeB, ya kan? Dia tidak bisa dimasukin, pasti. Dia bisanya ngasih elektron, berarti dia basa. Begitu. Misal lagi NH3. NH3. Ini kan kita kalau digambar, di mana yang gambarnya? Di sini lah. N, di sini H, H, di sini H, di sini H. Ini kan N itu 5 ya. Ini udah dipakai 3, berarti sisa 2. Di sini ada pasangan elektron 2 yang nganggur. Nah, berarti ini kan bisa didonorkan tuh. Ya kan, didonorkan yang lain. Berarti di sini adalah basa yang mendonor. Gitu. Itu ya. Itu masuk ke sini juga itu menentukan sifat asam basa berdasarkan teori asam basa. Ini kalau Lewis itu dilihat dari ininya aja, struktur Lewisnya. Nah, kalau Arrhenius ya tinggal dia ada H yang bisa dilepas atau OH- yang bisa dilepas, berarti dia bisa asam, bisa basa. Oke. Ada yang tanyakan? Pak, berarti kalau menurut Lewis, kalau ion positif itu termasuk asam. Kalau negatif itu basa, Pak. Kurang lebih seperti itu. Karena kan ion positif itu dia melepas elektron sehingga ada orbital kosongnya ya. Ada orbital kosongnya. Kalau ion negatif itu kan dia menerima elektron, namanya menerima kan dia biar full ya, biar penuh gitu ya. Nah, lebih seperti itu. Tapi lebih amannya dilihat dari struktur Lewisnya saja. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi ya ditanyakan? Nih. Pertemuan kali ini kita rekam ya. Nanti mungkin masih ada yang mau review. Setelah selesai prosesnya saya unggah di YouTube dan saya akan kasih linknya di Google Classroom ya. Biar siapa tahu ada yang review lagi buat persiapan nanti. Tapi balik lagi, jangan hanya belajar dari sini saja. Kalian harus belajar. Karena yang saya sampaikan itu hanya contoh. Siapa tahu variasi soalnya kan beda-beda. Nah, misalnya seperti ini nih. Saya ada kasus kayak gini. NH3 ditambah HCl. Kan ini membentuk NH4Cl ya. Ya kan? NH4Cl itu kan terdiri dari NH4 plus dan Cl-. Misal saya pecah seperti ini, NH4 plus dan Cl-. Kalau menurut Bronsted-Lowry itu kan ada namanya pasangan asam basa konjugasi, ya kan? Konjugasi. Nah,
Kalau menurut Bronsted-Lowry, ini menurut Bronsted-Lowry, berarti NH3 ini sifatnya apa? Basah. Basah ya, Pak. Basah. Kenapa dia basah? Menerima hapus. Menerima proton, karena hasilnya kan setelah reaksi menjadi NH4+ kan, awalnya cuma 3 hanya jadi 4, berarti kan dia menerima, berarti dia basah. Nah, NH4+-nya ini disebut sebagai Asam konjugasi. Asam konjugasi. asam konjugasi. Berarti di sini dia pasti asam, terus Cl-nya yang kehilangan 1 H+ disebut sebagai basa konjugasi. Ini ya, pasangan asam basa konjugasi ini jangan sampai lupa. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dari asam basa. Nah, ini juga kalian harus tahu ya sifat asam itu apa. Asam itu berarti dia memiliki pH kurang dari 7, ya kan? Lalu rasanya masam. Lalu mayoritas rasanya masam. Lalu ini apa namanya? Kebanyakan sifatnya oksidator ya. Oksidator kebanyakan. Lalu dia merubah kertas lakmus biru menjadi warna merah. Kan pernah saya sampaikan ya. Nah, kalau basa kebalikannya. pH-nya lebih dari 7. Biasanya pahit. Terus licin. Lalu merubah kertas lakmus merah menjadi biru. Kayak gitu. Nah, kalau netral, ini netral. Nah, kalau netral, ya pH-nya sama dengan 7. Biasanya tawar rasanya. Terus dia, kalau kertas lakmus merah, tetap merah. Kertas lakmus biru, tetap biru. Itu ya. Kurang lebih ini silakan dibaca lagi ciri-ciri dari asam, basa, dan netral. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi saya tuh berencana seperti ini. Setelah kita bahas semuanya, misal hari ini tuh kita cuma sampai asam basa atau sampai buffer gitu ya. Minggu depan kita bahas sisanya. Lalu minggu depan itu saya akan mengadakan latihan PAT. Jadi kayak simulasi lah ya, simulasi PAT. Apakah kalian sudah siap atau belum? Nah, itu nilainya akan saya anggap sebagai nilai kuis gitu ya. Nah, nanti silakan kalian kurang lebih minggu depan itu kira-kira kalian kosong hari apa selain jadwalnya kimia dasar tentunya. Biasanya Jumat atau Sabtu gitu untuk persiapan kalian PAT. Kalau nggak salah PAT kimia dasar tuh hari Selasa ya. Nah, itu minggu depan tolong dijadwalkan hari apa selain hari Kamis. Kamis pagi, mungkin bisa Kamis sore atau Jumat sore atau Sabtu pagi, boleh bebas. Kita akan ngadain kuis. Itu sifatnya apa ya? Latihan. Jadi semua yang kurang lebih yang akan keluar ya kisi-kisinya sama kayak PAT ini gitu. Cuman beda soal pasti ya. Jangan berharap sama persis soalnya sama kayak PAT. Gitu ya. Oke. Ada yang tanyakan dari asam basa? Teori asam basa? Jelas ya? Next. Kita masuk ke yang nomor 5 selanjutnya, yaitu menganalisis sifat keasaman dan kebasaan suatu larutan. Menentukan pH dari suatu larutan asam basa. Ini menentukan pH ya udah jelas ya, kalau H+ itu pasti punya asam,
sedangkan OH- itu punya basa. Nah, kalau dia asam kuat, H+ sama dengan molaritas kali valensi. Kalau dia basa kuat, sama OH- sama dengan molaritas kali valensi. Nah, kalau dia asam lemah, H+ sama dengan akar Ka dikali M atau alfa dikali M. Alfa ini derajat disosiasi atau derajat ionisasi. Sementara kalau basa lemah, OH- sama dengan akar Kb dikali M atau alfa dikali M. Gitu ya. Jadi rumusnya asam lemah itu 2, ini sama ini, bisa ini tergantung yang diketahui apa. Kalian jangan lupa. Ya, berarti di sini bisa dicari ini hubungan antara Ka dan alfa. Jadi kan sini alfa M sama dengan akar Ka dikali M. Gitu kan? Nah, ini alfa sama dengan M-nya kita pindah ke sini ya. Berarti akar Ka dikali M karena dia masuk ke dalam akar menjadi M pangkat 2. Ya kan? Berarti alfa sama dengan akar Ka dibagi M. Molaritas. Itu berlaku juga untuk yang basa. Ya. Berarti di sini Ka-nya diganti Kb. Itu hubungan antara alfa dengan Ka atau Kb. Itu. Nah, lalu pH sama dengan min log H+. Kalau asam, kalau basa pH sama dengan 14 dikurangi POH. Sementara POH sama dengan min log OH-. Gitu. Ya. Ini jangan lupa nih, tinggal dihitung pakai kalkulator. Nanti ujian boleh pakai kalkulator ya. Silakan. Ada yang tanyakan dari sini? Bapak, Ya, silakan. boleh minta contoh soal yang pakai derajat ionisasi nggak? Soalnya kayak jarang nemu gitu. Oh, oke. Nah, derajat ionisasi itu kita tahu nilainya itu dari 0 sampai 1. Ya. Jadi nggak boleh ada yang lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 harus bentuknya persen. Kalau bentuknya persen berarti dari 0 sampai 100%. Ya. Nih. Nah, kalau yang udah 1 ini atau 100 ini berarti dia sudah termasuk asam atau basa kuat. Nah, jadi untuk asam atau basa lemah pasti kurang dari 1 atau dari 100%. Gitu ya. Ini harus dipahami dulu. Oke. Rumusnya alfa itu zat yang bereaksi dibagi dengan zat mula-mula. Misal kayak gini, misal saya punya asam lemah H2C2O4. H2C2O4 itu asam apa? Asam oksalat. Ya, asam oksalat. Ya kan asam lemah ya. Nah, misal
H2C24 itu ini 0,2 M. Dia memiliki derajat disosiasi ternyata 0,001 gitu misal. Nah, tentukan nilai pH-nya. Berapakah pH-nya? Berarti kan di sini kita tahu bahwa kita harus cari H+ kan? H+ sama dengan alfa dikali molaritas. Alfanya kan 0,001 dikali molaritasnya 0,2 M, ya kan? Berarti di sini 10⁻³ ini 2 kali 10⁻⁴, berarti 2 kali 10⁻⁴. Nah, pH sama dengan min log ini kan H+. Kita tulis saja langsung 2 kali 10⁻⁴, berarti hasilnya adalah 4 min log 2. Nah, situ ya. Kurang lebih seperti ini. Contoh soalnya. Nah, bisa aja di sini tuh bukan 0,01 gitu. Bisa aja di sini tuh bentuknya persen. Nah, kalau 0,001 itu berapa persen tuh? Dikali 100, 0,1 ya? 0,1%. Nah, kalau 0,1%, kita harus merubahnya dalam bentuk desimal. Kan 0,1% itu 0,1 dibagi 100. Berapa? Berarti kan ini jawabannya. Nah, kita harus merubahnya ke bentuk ini. Kalau bentuknya persen nanti ya. Harus ke bentuk desimal. Kita bentuk ke desimal dulu, baru dimasukkan ke rumus ini. Gitu. Gitu ya. Makasih, Pak. Oke, sekarang saya kasih soal tambahan. Ini kan sudah diketahui nih. Alfanya sekian. Ka-nya berapa? Kalau dari sini. Tetapan ionisasi asam. Ka. Berarti rumusnya Ka apa? Alfa pangkat kali molar nggak sih, Pak? Ya. Kok dikali? Oh ya, dikali ya. Berarti di sini Ka sama dengan alfa kuadrat dikali molaritas. Alfanya kan 10⁻⁴ berapa? 3 ya. 3 kita pangkat 2 dikali konsentrasinya 0,2. Berarti ini 10⁻⁻⁶, di sini 2 kali 10⁻⁴ sama dengan 2 kali 10⁻⁷. Gitu. Ya, jadi dari kita ketahui konsentrasi dan alfa, kita bisa cari Ka. Begitupun sebaliknya, kalau diketahui Ka dan konsentrasi, kita bisa cari alfa. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Soalnya nanti hitung-hitungannya nggak terlalu ribet sih. Dan pH-nya itu saya pakai log-log itu nggak. Kalau udah pakai log, ya log aja, nggak bisa dibentuk ke bentuk berapa. Ada yang tanyakan? Tidak. Oke. Nah,
Nah, saya hapus ya. Kita masuk ke yang selanjutnya. Menentukan kekuatan asam basa dari suatu larutan. Nah, tentu kalau dia asamnya kuat. Misal, satu asam, kalau pH-nya semakin besar, artinya semakin kuat atau semakin lemah? Lemah. Hah? Lemah ya. Nah, kalau pH-nya semakin besar, maka dia akan semakin lemah. Ya. Nah, kalau basa, kalau pH-nya semakin besar, maka kuat atau lemah? Kuat. Nah, dia akan semakin kuat. Nah, kalau pOH semakin besar, kuat atau lemah? Basanya lemah ya. Kalau pOH-nya besar berarti dia lemah, kalau pH-nya besar dia kuat untuk basa. Gitu ya. Nah, udah tahu nih kalian ya. Misalnya gini, sekarang kita bandingkan asam lemah dengan asam lemah ya. Kalau asam lemah ini memiliki kan setiap asam lemah itu memiliki Ka ya. Ka. Ketika Ka-nya ini, misal saya punya Ka1 untuk asam 1 terus lebih besar daripada Ka2, lebih besar daripada Ka3. Ini berarti ini kekuatan asamnya diurutkan dari yang paling kuat sampai ke paling lemah, itu yang mana? A1. Ini yang paling kuat berarti. Berarti asam 1, H1 lah gitu ya. Asam 1 itu paling kuat. Lalu selanjutnya H2, selanjutnya H3 gitu ya. Oke. Kalau diurutkan dari pH paling kecil, pH paling besar ke pH paling kecil, pH. Berarti pH paling besar pH berapa? Yang mana? Ayo. Konsentrasinya sama nih, misal ini sama-sama 0,1 M. H1, H2, H3. Berarti pH paling besar yang mana? Dilihat dari pH-nya sekarang. Ini kan jelas nih. Kan udah jelas nih di sini. Asam itu kalau pH-nya lebih besar berarti dia akan semakin lemah. Terus kata kamu di sini, kalau Ka itu lebih besar, lebih kuat. Ya kan? Berarti ini udah jelas dong. Yang paling kuat kan ini, yang paling lemah kan ini. Berarti kalau dilihat dari pH-nya, pH paling besar yang mana? 3, Pak. pH 3 lebih besar daripada pH 2, lebih besar daripada pH 1. Kan udah jelas di sini. Kalau asam itu pH-nya lebih kecil, itu akan semakin kuat. Kalau pH-nya semakin besar, itu akan semakin lemah. Dari urutan ini kan udah jelas nih. Kalau konsentrasinya sama, berarti ini kan paling lemah. Berarti kan pH-nya paling gede. Ini kan. Gitu. Nah, sekarang kalau dilihat dari alfanya. Alfa 1, 2, 3. Mana yang paling besar sampai ke yang paling kecil? Coba.
A1 lebih besar dari A2 jika Ya, alfa 1 lebih besar daripada alfa 2, lebih besar daripada alfa 3. Itu ya. Kan alfa dan Ka itu berbanding lurus. Ya. Jadi seperti ini. Nah, jangan bingung, ini hanya permainan bolak-balik permainan kata-kata doang nih, ya. Seperti itu. Nah, misal kalau sekarang saya rubah, sekarang jadi bahasa. Bahasa. Saya punya KB 1 lebih besar daripada KB 2, lebih kecil daripada KB 3. Nah, urutkan dari bahasa paling kuat sampai ke lemah. KB 3. Oh, ini nggak bisa ya. Sorry. Ini gini deh. Nah, ini biar jelas. Berarti yang paling kuat siapa? B berapa? B1 lebih besar daripada B3, lebih besar daripada B2. Gitu ya. Nah, jelas ya. Nah, kalau saya tanya nilai pH-nya yang dari ke besar sampai ke paling kecil. pH yang mana dulu? Yang paling besar? pH B1. pH B1 lebih besar dari pH B2. pH B3, pH B2. B3 ini ya. Kalau dilihat dari nilai lebih besar dari pH B2. Nah, kalau dilihat dari nilai pH-nya. Ini kan kebalikan, kalau basa tadi kan semakin kuat, kalau asam kan semakin kuat semakin kecil pH-nya. Kalau basa kan kebalikannya. Nah, kalau ditanya pOH-nya, misal nilai pOH-nya berarti ya dari yang kebesar sampai ke yang kecil. Tentunya di sini pHb, pOH ya, pOHb 2 lebih besar daripada pOHb 3 lebih besar daripada pOHb 1 gitu. Ya, kalau dilihat dari pOH-nya. Nah, ini jangan sampai bingung nih, prinsip kayak gitu. Kalau nilai alfanya juga jelas ya, di sini alfa 1 lebih besar daripada alfa 2, B1 ini B2, B3, B3 di sini lebih besar daripada alfa B2. Gitu. Ada yang ditanyakan? Ini udah masuk ke yang sini tuh, menentukan tingkatan kekuatan asam basa dari suatu larutan berdasarkan nilai Ka dan Kb. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Oke, tidak ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri nih kalau tidak ada. Kita lanjutkan minggu depan untuk pembahasan kisi-kisi selanjutnya, yaitu dari larutan buffer sampai ke larutan dan hasil kali kelarutan. Nah, mungkin sekarang nggak ada yang tanya, tapi mungkin nanti setelah ini tiba-tiba bingung, ya bisa kalian tanya lewat Google Classroom
atau lewat chat ke saya juga boleh. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Jangan lupa setelah ini saya akan share absen di Google Classroom. Silakan diisi ya. Dari saya mohon maaf jika ada salah kata perbuatan, dan tolong dipersiapkan ya untuk PAT dan untuk blok praktik. Nanti kalian blok praktik itu sangat capek pasti ya, persiapan kesehatannya. Lalu untuk PAT usahakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin jangan sampai ada yang remeh ya. Nanti saya jelaskan nanti. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung pada pertemuan kita hari ini. Saya akhiri, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.